Bagaimana kita bisa mengatakan sudah merdeka ketika kita melihat para guru honorer digaji tidak selayaknya? Maaf, kita sama sekali belum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to MEMS, Millennial Diskusi. 17 Agustus tahun 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia. Hari di mana kita terbebas dari penjajahan Belanda yang telah menjajah kita selama 3,5 abad lebih. Di sini, para founding father kita, para pejuang yang telah memperjuangkan rakyat Indonesia ini telah mengorbankan dirinya, hartanya, keluarganya, bahkan nyawanya agar kita bisa menjadi merdeka seperti ini. Tetapi ada satu pertanyaan, apakah kita sudah merdeka? Apakah kita layak sudah disebut merdeka? Bagaimana kata merdeka itu bisa kita katakan dengan kondisi yang ada saat ini? Maaf, kita sama sekali belum merdeka. Bagaimana kita bisa katakan kita sudah merdeka? Lihat pendidikan kita. Pendidikan kita saat ini masih banyak anak-anak di luar sana yang tidak bersekolah dikarenakan mahalnya sekolah. Lihat bagaimana mereka mengemis. Lihat bagaimana orang tua mereka tidak mampu membiayai mereka. Lihat bagaimana masih banyak anak-anak di jalanan yang dieksploitasi. Mereka tidak sanggup membayar uang sekolah. Bagaimana kita melihat pendidikan kita di pelosok-pelosok. Bagaimana kita melihat pendidikan kita di pedesaan. Mereka masih banyak yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan mereka. Maka, apakah ini yang disebut merdeka? Bagaimana kita bisa mengatakan sudah merdeka ketika kita melihat para guru honorer digaji tidak selayaknya? Mereka sudah bekerja bertahun-tahun, sudah mengabdikan dirinya untuk mencetak generasi bangsa, tetapi gaji yang mereka dapatkan masih di bawah rata-rata. Bahkan suara dan aspirasi mereka tidak pernah didengar selama ini. Bagaimana kita katakan sudah merdeka? Banyak rumah sakit yang tidak bisa menerima orang-orang miskin untuk diberi kesehatan yang layak. BPJS mahal dan mereka tidak boleh sakit. Bagaimana mereka bisa berobat sedangkan mereka sendiri tidak memiliki uang? Inikah yang dikatakan merdeka? Seharusnya jika sudah merdeka, kesehatan itu menjadi gratis. Inikah yang sudah dikatakan merdeka? Lalu, bagaimana kita melihat perekonomian kita? Perekonomian kita saat ini itu dikuasai oleh asing. Hutang kita triliunan, bahkan kita tidak bisa membayarnya. Bagaimana kita bisa katakan kita sudah merdeka ketika perekonomian kaum bawah itu ditindas? Pedagang kecil tidak mendapatkan tempat yang layak untuk bekerja, untuk menjualkan dagangannya. Lalu adanya hegemoni perekonomian investasi asing di Indonesia ini. Bagaimana kita katakan merdeka ketika asing sudah menguasai ekonomi kita? Bagaimana kita katakan kita sudah merdeka melihat budaya kita yang tidak dicintai oleh anak muda lagi? Ketika budaya asing memasuki negara Indonesia ini, maka mereka melupakan budayanya sendiri. Inikah yang sudah dikatakan merdeka ketika mereka mengeluh-elukan budaya barat, pergaulan bebas, juga narkoba dan segala macam, lalu mereka mencintai itu semua. Inikah yang sudah dikatakan kita sudah merdeka? Bagaimana kita katakan ini sudah merdeka ketika jiwa-jiwa sosial kita sudah lumpuh, ketika kita tidak mampu lagi melihat ke bawah, ketika kita hanya mampu melihat ke atas dan kita hanya bisa menindas dan tidak peduli kepada sekeliling kita? Inikah yang sudah dikatakan merdeka ketika para elit politik saat ini mementingkan kepentingan perut mereka, mementingkan hanya segelintir orang-orang yang ada di kubu mereka? Rakyat saat ini ditindas, mereka tidak bisa berpendapat dan kebebasan berpendapat sangat minim di sini. Demokrasi dikangkangi, undang-undang dasar menjadi di bawah kaki mereka. Bagaimana kita katakan kita sudah merdeka ketika agama kita ditindas, ketika banyak penista agama di mana-mana dan adanya polarisasi membenturkan antara satu agama dengan agama lain? Inikah yang dikatakan sudah merdeka ketika kemerdekaan itu hanya menjadikan kita berperang antara satu sama lain dan tidak bisa toleransi? Apakah ini yang sudah dikatakan merdeka ketika kita hanya bisa menghujat dan menghakimi lalu menjatuhi hukuman kepada orang-orang yang berbeda dengan kita, berbeda kulit, ras, serta pandangan ataupun berbeda dengan suku dan budaya? Inikah yang sudah dikatakan merdeka? Maka pantaslah kita semua seharusnya tidak mengatakan kita sudah merdeka, melainkan kita hanya melaksanakan seremonial kemerdekaan. Iya, 17 Agustus tahun 1945. Kita hanya melaksanakan seremonial. Mungkin di berbagai daerah kita melihat ada perlombaan, ada hal-hal kemeriahan dilakukan. Tapi itu hanyalah sementara dan kita tidak melihat esensi dari kemerdekaan itu.
Bagaimana kita mengatakan kita sudah merdeka dengan hanya melihat anak-anak kita memakan kerupuk pun tidak bisa karena adanya perlombaan itu. Dan bagaimana kita katakan kita sudah merdeka ketika Ibu Pertiwi diperkosa, undang-undangnya tidak dipakai lagi, dan Pancasila hanya menjadi simbol belaka. Maka maaf Bung, kita belum merdeka. Bung Karno, seharusnya engkau sadar, ketika engkau hidup saat ini, maka engkau lihatlah generasimu. Mereka menghancurkan negara ini, negara yang sudah engkau bangun bersama pejuang dengan darah dan nyawa. Saat ini hanya mungkin nanti tinggal nama. Apakah kita bisa berbahagia dengan kemerdekaan saat ini? Ya, kita berbahagia dengan kemerdekaan ini sebagai seremonial, tetapi untuk tidak menyerap esensinya. Maaf Bung, kita belum merdeka. Maka jika kita ingin merdeka, maka kita harus berubah dari pola pikir. Kita tidak membuang sampah sembarangan lagi. Kita harus bisa mengasihi sesama. Kita harus bisa bersikap mandiri. Kita harus bisa terus belajar dan belajar sejarah, dan kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ini kembali kepada diri kita sendiri. Bukan kita harus merubah sesuatu yang besar di luar kita, tapi kita tidak mampu merubah diri kita. Maka kita harus berpikir, kita harus merdeka. Merdeka dari segi pikiran, kita bisa belajar, kita bisa memiliki kesehatan yang layak, dan kita bisa merdeka lebih dari apa yang kemerdekaan tadi. Maka kita harusnya sudah merdeka. Salam kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.